Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya ya. Baik, kemudian Bapak akan mengabsen kalian seperti biasanya satu persatu. Asep, Sinta, Yuli, Dadang, Diding, Dudung. Materi kita pada hari ini adalah sintesis protein dalam sel. Nah, jadi Bapak mau nanya dulu nih sama kalian semua. Bagaimana sih proses terbentuknya dari protein tersebut? Apa ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, acungkan tangan ya. Oh iya, Asep. Apa Asep? Oke, mantap. Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari sintesis protein dalam sel? Jadi manfaat kita mempelajari sintesis protein dalam sel yaitu agar kita dapat mengetahui proses pembuatan partikel protein dalam suatu sel, dan manfaat belajar reproduksi selnya agar kita dapat mengetahui mengapa tubuh kita bisa mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Kemudian indikator pembelajaran kita pada materi ini adalah menganalisis sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel, dan menganalisis reproduksi sel sebagai kegiatan untuk membentuk morfologi tubuh dan memperbanyak tubuh seperti berkembang tadi yang Bapak bilang. Silakan lihat ke Infokus. Bapak akan memberikan sebuah video mengenai tahapan sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi, agar dapat muncul gambaran pada kalian gimana sih cara tahapan transkripsi itu, gimana sih cara tahapan translasi. Nah, jadi Bapak tampilkan video di Infokus, nanti kalian perhatikan baik-baik bagaimana tahapan translasi dan bagaimana tahapan transkripsi. Ya, silahkan disimak dulu ya videonya ya. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat.
Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mengenai pembahasan translasi akan dibahas di video selanjutnya. Ini sudah selesai ditonton, jadi mungkin dari anak-anak semua untuk materi translasi dan transkripsi yang ada di video tadi itu sudah bisa dipahami semua atau belum? Baik, karena anak-anak sudah bisa memahami, jika anak-anak semua sudah paham, maka Bapak akan membuatkan kelompok untuk kalian semua nih ya. Baik, kelompoknya akan Bapak bagi untuk Dadang, Diding, Dudung, itu kalian satu kelompok. Kemudian sisanya di kelompok sebelah ya. Jadi apa saja yang akan anak-anak lakukan di sini? Kalian akan menganalisis bagaimana hubungan sintesis protein dengan pembentukan struktur dan pengaturan aktivitas sel. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok ini mendiskusikan bagaimana tahapan mekanisme sintesis protein bagi proses pembentukan struktur sel dan pengaturan aktivitas sel serta hubungan antara pembelahan sel dengan aktivitas sel. Nah, untuk mencari materi yang Bapak sebutkan tadi, Bapak beri waktu kalian sekitar 10 menit untuk sama-sama berdiskusi mencari poin-poin yang Bapak sebutkan tadi ya. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab antar kelompok. Kelompok Dadang presentasi, kemudian nanti kelompok Sinta yang bertanya gitu. Kemudian nanti bertukar lagi. Kelompok Sinta yang presentasi, kemudian baru kelompok Dadang yang bertanya. Jadi gantian ya. Oke, Dudung boleh langsung presentasikan apa yang kelompok kalian dapatkan setelah Bapak kasih waktu sekitar 20 menit tadi. Baik, itulah presentasi dari kelompoknya si Dudung tadi ya. Kemudian dari kelompok Sinta nih, apa yang mau ditanyakan ke kelompoknya si Dudung? Mungkin dari penjelasan mereka tadi ada yang kurang jelas atau apa. Baik, karena dari kelompok Dudung sudah menyampaikan hasil dari yang mereka dapatkan tadi, jadi bagaimana tanggapan dari kelompoknya si Sinta? Apakah ada yang salah atau semuanya betul di sana? Jadi tahap transkripsi itu diawali dengan adanya sintesis RNA dari salah satu rantai DNA atau rantai cetakan. Transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi itu dia tahapan pada transkripsi. Nah, kemudian untuk kelompoknya Dudung, Dadang nih, bisa kalian simpulkan poin-poin apa yang kalian dapatkan tadi? Karena kan tadi kan kalian menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kalian jelaskan inti dari yang kalian diskusikan tadi ini apa gitu. Nah, itu dia untuk kesimpulan dari kelompoknya si Dadang. Kemudian di sini Bapak akan menambahkan sedikit materi mengenai sintesis protein. Nah, sintesis protein ini tadi sudah dijelaskan adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida atau protein. Nah, kemudian tahapan sintesis protein ini ada 2, yaitu transkripsi dan juga translasi. Nah, proses tahapan transkripsi tadi diawali dengan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA sensei atau rantai cetakan. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga
terminasi. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu tahap translasi. Translasi ini apa? Translasi ini adalah proses pelekatan antara tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim. Tahap translasi terdiri dari inisiasi, elegansi, dan juga terminasi tadi. Kemudian proses struktural. Nah, proses struktural ini apa? Merupakan protein yang berperan dalam pembentukan struktur sel, sedangkan protein fungsional merupakan protein yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel, misalnya enzim dan juga hormon. Jadi karena waktu kita tidak cukup untuk kelompok Sinta, kita lanjutkan di minggu depan ya. Jadi untuk yang terakhir nih, Bapak ingin bertanya nih sama anak-anak semua, dan bagi yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak ya. Yang ingin Bapak tanyakan tadi mungkin sudah dijelaskan dari kelompoknya si Dadang. Jadi pertanyaannya yaitu, sebutkan macam-macam tahapan pembelahan mitosis. Nah, ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, Yuli, ayo Yuli, apa Yuli? Iya benar, jadi jawabannya profase, anafase, metafase, dan juga telofase. Ya, tepuk tangan dulu untuk Yuli. Yang Bapak janjikan tadi, Bapak akan memberi hadiah pada yang bisa menjawab pertanyaannya. Jadi ini untuk Yuli ya. Ya, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompoknya si Sinta. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh anak-anak semua. Nah, sebelumnya Bapak juga akan mengirimkan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Jadi nanti formatnya Bapak kirimkan ke grup WhatsApp ya. Untuk pelajaran hari ini Bapak sudah sampai di sini ya. Ketua kelasnya pimpin doa. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.